Aktivis senior dan cendekiawan Muslim Profesor Egy Sujana menyoroti langkah politik mantan Menteri Koperasi Budi Aristiadi yang kembali terpilih sebagai Ketua Umum Projo dalam Kongres Relawan Projo ketiga beberapa waktu lalu. Dalam kongres tersebut, Budi Ari menyatakan bahwa Projo akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk periode 5 tahun ke depan. Ia juga berencana mengganti logo organisasi dari siluet wajah Presiden Joko Widodo menjadi siluet Prabowo. Menanggapi hal itu, Egy Sujana menyebut langkah tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Jokowi, sosok yang selama ini menjadi simbol perjuangan Projo. Ia bahkan mengaitkan peristiwa ini dengan peringatan dalam salah satu surat Al-Quran, bahwa orang yang mengubah arah perjuangan demi kepentingan duniawi tergolong sebagai pihak yang tidak menepati amanah. Menurut Egy, perubahan arah dukungan dan simbol organisasi semestinya dilakukan dengan dasar moral dan akhlak politik, bukan semata-mata karena kekuasaan. Para pengikutnya ini kaitannya dengan Projo, saya ingatkan ini Al-Quran, kalian kan banyak orang Islam di situ. Surat Al-A'raf ayat 38-39. Kalian nanti Allah kasih gambaran di neraka. Kalian saling menghujat satu sama lain. Bahwa kalau kita lihat fenomena yang terjadi, kan Budi Ari merasa dikecewakan lah, merasa segala kepentingannya nggak terpenuhi lah. Begitu juga yang lainnya yang menjadi pengikutnya. Nah, nanti dalam gambaran surat Al-Quran sudah pasti kalau Quran mana mungkin Quran nggak pasti. Sudah pasti mereka saling menghujat dan saling menyalahkan. Oh, saya disesatkan ya Allah sama si fulan, maka azablah dia ya Allah. Nah, begitu. Makanya tuh ente punya podcast, jangan menyesatkan orang, nanti pengikut ente menghujat ente. Pasti itu di akhirat tuh. Sekali mungkin dipuja-puja, nggak berani terang-terangan. Ya, jadi ini juga warning buat Prabowo. Dia sekarang kan gambar siluet Jokowi kan diganti gambar Jokowi kalau nggak salah. Gambar Prabowo. Iya, betul Bang. Itu kan seolah-olah mengisyaratkan dia mau mendukung Prabowo. Kemudian juga dia mau masuk Gerindra. Itu yang saya lihat di podcast ya. Itu kan bentuk pengkhianatan yang luar biasa. Karena Jokowinya masih hidup loh. Jokowinya masih menyaksikan perbuatan si Budi Ari itu. Dengan terang-menerang menyaksikan pengkhianatannya secara struktural. Jadi itu fakta, dan saya lihat Quran kok persis begini kejadiannya. Jadi jangankan di akhirat nanti, di dunia aja udah dimaki-maki dia orang. Dianggap orang pengkhianat lah, nggak setia lah. Kan kalau dia dulu menyatakan dukung total Jokowi, harusnya dia setia penuh dong. Ya, bahkan berani kayak di orang di Jepang harakiri, bunuh diri sendiri nggak apa-apa. Ini kan nggak, udah ketahuan begitu kualitasnya. Prabowo jangan percaya, nanti bila pun didukung dia pasti tilep lagi nanti itu. Orang-orang kayak begitu ngapain gitu. Saya nggak pakai analisis hitungan politik ini politik saya analisa saya Quran. Siapa mau bantah saya? Boleh saya salah, tapi Quran mana mungkin salah. Quran mana mungkin salah, saya boleh salah, tapi Quran kan nggak mungkin salah. Jadi poin pentingnya ada dua, bahwa kesetiaan itu adalah mahal dan itu menyangkut keimanan. Kalau orang-orang yang beriman itu sangat amat cintanya kepada Allah dan pasti mencintai Rasulullah sebagai utusannya. Apa buktinya? Salawat. Dia memberi salawat kepada Rasul sampai kepada keluarganya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi, dan saudara-saudaranya Sayyidina Muhammad. Itu arti kecintaan yang utuh, yang maksimal dan optimal, yang tidak bisa diganggu oleh apapun, karena muatannya iman. Jadi di sini problem seriusnya adalah problem moral. Jadi
tidak mengurangi hormat saya dengan Budi Ari, Anda sadar Anda moral hazard, Anda itu pengkhianat, Anda itu nggak setia kepada Jokowi. Kenapa dulu dukung mati-matian tuh, kok sekarang kau tinggalin gara-gara kau nggak terpenuhi? Nanti dia di depak lagi sama Prabowo, dia lakukan lagi begitu. Itu udah nggak mungkin, nggak kurang masa salah. Jadi moral hazard telah terjadi, perusahaan moral yang dasar dari seorang Ari Budi dengan segala projonya itu semua, mau kongres lah, mau apa, terus mau bikin partai lagi, ukur diri, ngaca diri. Bikin partai itu tidak mudah, tidak murah. Saya ini udah pernah bikin partai pemersatu bangsa. Udah berapa kali kita gagal terus, tapi ya itu faktanya, karena kita kurang duitnya, kurang fulus. Sementara semua masih materialisme. Tapi sudahlah, saya tidak mau menjustifikasi siapapun, tapi saya ingin menganalisis secara Quran gitu loh. Jadi di Islam tuh nggak ngajarin begitu. Kalau Islam tuh konsisten, iya enggak. Makanya saya ya berusaha konsisten, istiqomah. Ya istiqomah tuh paling berat dalam ujian Islam. Untuk konsisten itu, untuk teguh pendirian. Nah itu saya belajar banyak dari Bang Hariman Siregar. Dia sangat konsisten dengan ide-idenya dan lain sebagainya, nggak kebeli lah gitu, intinya itu nggak kebeli. Dan juga banyak contoh lain, kalau dalam Islam banyak kali contohnya itu para sahabat dulu. Tapi dalam konteks kekinian yang masih hidup dan masih menjadi contoh teladan, ya Bang Hariman Siregar lah. Saya hormat, saya takjim pada beliau dalam soal istiqomahnya.